kan orang tua saya bilang Islam itu kau lihat ada bom di mana itu pasti Islam. Terus ada tembak-tembakan di mana pasti yang itu Islam semua kan. Baik. Jadi pokoknya kalau agama Islam di mana kalau udah tembak-tembakan, teroris Islam kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Nama saya adalah Vincent Rudi Nubatunis. Setelah saya memeluk agama Islam, saya diberi nama Vincent Abdurrahman Nubatunis. Masya Allah. Nggak dihilangkan Vincent ya? Iya, nggak dia. Oke. Kemudian saya orang ke-6 dari 8 bersaudara. Baik. Dan cuman di keluarga kami hanya saya sendiri yang memeluk agama Islam. Keluarga saya semua masih Kristen dan sampai saat ini pun mereka masih membenci dengan agama Islam. Namun alhamdulillah di tahun 2019 akhir 2018 itu saya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan akhirnya setelah saya mengetahui agama Islam lebih dalam, akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah ke Jakarta. Baik, tahan dulu sampai di situ. Mohon maaf Bung Abdurrahman. Nah, biasanya kan sebelum ke Jakarta kan pasti sebelumnya ada kegiatan nih. Iya. Nah, kegiatan waktu di kampung itu apa aja? Baik itu kegiatan agama, kegiatan di NTT itu sendiri. Kegiatan apa aja pada saat itu? Kalau kegiatan saya di sana, waktu itu kan saya masih di kampung yang masih agama Kristen ya. Baik, iya. Kalau masih agama Kristen itu saya masih sekolah, masih SMA. Itu saya masih bantu orang tua kalau pulang sekolah. Biasanya kadang-kadang suka ke kebun, kan orang tuanya ke kebun terus cangkul tanah terus tanam-tanam sayur gitu. Jadi saya kadang-kadang suka bantu, kadang-kadang juga saya malas main sama teman gitu, main bola atau gitu. Baik. Jadi saya termasuk anak yang bandel juga, Bang. Oh gitu. Iya, jadi saya kalau kadang-kadang kalau lagi malas itu orang tua suruh saya kerja atau ini saya bandel lah. Bandel, oke. Iya, termasuk paling bandel. Dan orang tua saya itu menganggap saya itu anak gimana? Anak yang bandel terus nggak bisa kerja terus cuman bermain aja. Nah, jadi setelah beberapa tahun teman saya yang baru pindah dari Sulawesi itu pindah kontrakan dekat sebelahan rumah saya. Baik. Dia itu agama Islam. Dia seumuran dengan saya, cuman beda 2 tahun. Baik. Waktu itu saya umur 20 tahun, dia umurnya 22 tahun. Saya kan masih sekolah SMA kelas 3. Jadi saya pertama kali kenal dia itu waktu kami main bola kaki. Baik. Main bola kaki di lapangan. Jadi terus pas kami selesai bermain kan pada haus semua kan pada haus. Terus nggak ada uang buat beli aqua. Baik. Kan kami perjalanan dari rumah ke lapangan kan lumayan jauh, Bang. Jadi waktu itu haus semua kan. Terus cuman dia sendiri yang punya duit buat beli aqua terus beli minuman sama jajan-jajan. Nah dari situ dia keluarin uang terus buat beli minuman ya buat kami kebersamaan. Terus saya berpikir, wah ini orang baru ini dari mana ya, kok dia termasuk baik juga orangnya. Baik. Kalau saya lihat orang seperti ini pasti saya senang berteman sama dia. Karena soalnya teman saya yang lain itu kalau bilang soal berbagi itu ada yang pelit juga, Bang. Jadi mereka lihat-lihat dulu ini orangnya kayak gimana ini baru gitu. bisa dibagi. Oke. Pelit juga kan. Apa kebiasaan dari orang NTT seperti itu apa gimana, mohon maaf? Ya nggak semuanya mungkin ya. Ya nggak semuanya sih, Bang. Tapi memang jarang-jarang juga sih kayak gitu. Kalau pas lagi nggak punya tinggal sedikit aja pasti mereka pilih-pilih.
Karena memang mungkin siklus Di di sana tuh agak sulit ya. Iya, kondisi ekonominya, keuangannya susah bang kalau cari di sana. Nah dari situ setelah pulang dari pertandingan bola, saya diajak sama dia kan, saya dalam perjalanan itu kan kami ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya dari mana, terus katanya dari Sulawesi. Terus saya awalnya belum tahu kalau dia agama Islam kan bang. Pertamanya belum tahu. Terus setiap hari kami bermain bola kaki, pulang ngobrol-ngobrol. Setiap hari kayak gitu, terus diajak ke rumahnya. Terus kok saya lihat di situ ada Al-Quran. Terus sering-sering juga saya ketika pulang sekolah jumpa dia naik motor terus pakai peci. Habis pulang sholat dia. Terus saya lihat, oh dia agama Islam. Dia agama Islam berarti saya nggak boleh terlalu dekat sama dia. Oh, dulu punya pandangan seperti itu. Iya, kami di sana pandangannya itu kayak gitu bang. Kalau dia agama Islam berarti sebatas teman aja, tapi Nggak boleh terlalu dekat. Karena nanti terpengaruh sama dia kemudian jadi teroris. Jadi ajaran orang tua saya itu seperti itu bang. Oh ya Allah. Bilang agama Islam itu agama yang mengajarkan bunuh-bunuhan. Contohnya itu kan saya pernah dengar cerita dari keluarga saya, termasuk sama orang tua saya juga, bahwa dulu itu di Arab sama di mana itu terjadi peperangan. Jadi itu terjadi bunuh-bunuhan, anak kecil dibunuh terus begini-begini. Itu semua agama Islam. Di sana itu agama Kristen, nggak ada yang bilang bunuh-bunuh. Di situ cuma Islam semua katanya gitu kan. Jadi udah didoktrin dari kecil memang udah didoktrin seperti itu bahwa Islam itu agama ini. Jadi memang saya udah kayak keras ngikutin sama orang tua. Oh ternyata Islam itu seperti itu. Saya nggak boleh dekat sama dia. Walaupun dia baik tapi nanti saya didoktrin juga sama dia. Jadi dari situ saya cuman sebentar ngobrol terus saya balik, nggak terlalu ini. Tapi lama kelamaan kan dia panggil saya terus kami ngobrol. Kami awalnya itu debat tentang agama bang. Oh debat, Iya kami debat. Jadi pertama kali debat itu tentang ketuhanan Yesus. Nah di sini dia mengatakan bilang, kamu percaya Yesus itu Tuhan atau bukan? Terus kata saya bilang, ya percayalah Yesus itu Tuhan, masa bukan sih? Terus kamu percaya Yesus Tuhan atau bukan? Kata dia, enggak lah, aku nggak percaya Yesus Tuhan. Terus dia bilang, tapi dia itu orangnya cerdas bang. Oh cerdas, Dia menggunakan logika biar kita itu cepat memahami perkataan dia. Kata dia gini, kalau misalkan Yesus itu Tuhan, apa yang membuat dia itu diangkat menjadi Tuhan? Baik. Terus kata saya, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang buta, terus dia bisa memberi makan 5.000 orang, terus dia disalib dan dia bangkit di hari ketiga dan naik ke surga gitu. Terus oh itu ternyata itu penyebab dia diangkat menjadi Tuhan gitu. Terus kata dia, ada di Alkitab itu ada yang lebih canggih daripada Yesus yang menghidupkan orang mati. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, orangnya ada, terus mayatnya hidup. Kalau ini Nabi Elias, kalau di dalam Alkitab itu ada namanya Nabi Elias. Itu dia menghidupkan orang mati. Nabi Eliasnya udah mati, tinggal tulangnya doang. Tetapi tulangnya disentuhkan sama si mayat, mayatnya hidup. Lebih canggih mana, Yesus atau si Elias? Kenapa Elias ini nggak disebut sebagai Tuhan? Padahal mau kita lihat itu lebih canggihnya Nabi Elias. Orangnya udah nggak ada, cuman tulangnya aja kan. Disentuh aja mayatnya hidup. Nah kenapa dia nggak disebut sebagai Tuhan? Terus dia bilang, kan dia bisa menghidupkan orang buta. Terus kata dia, ada lagi yang bisa menghidupkan orang buta. Terus nah dari situ kemudian saya kan marah kan, wah kok dia bandingkan ini Tuhan saya sama yang lain gitu. Saya kan wah ini kayak kesal gitu. Pokoknya saya nggak boleh Tuhan saya dihina-hina atau
atau diejek-ejek lah. Atau dibanding-bandingkan. Ya dibanding-bandingkan. Pokoknya Tuhan saya itu paling kuat lah. Baik. Jadi terus kata dia gini, kalau seandainya Tuhan itu bisa mati nggak? Dia kan tanya ke saya, Tuhan itu bisa mati nggak? Terus saya bilang, ya Tuhan itu bisa mati terus hidup kembali. Terus saya kan bilang Tuhan itu mati terus hidup kembali. Kan Yesus, sesuai dengan Yesus kan. Terus kata dia gini, masa Tuhan itu mati sih? Tuhan yang sebenarnya itu dia tidak akan pernah mati. Oke, Masya Allah. Dia itu abadi. Dia kalau mati terus siapa yang mengurus ini langit, bumi, terus semua makhluk hidup yang ada di dunia ini siapa yang mengurus? Bahkan kalau makhluk hidup di dunia ini kalau tidak dikasih makan sehari atau sejam atau bahkan sedetik pun pasti akan musnah semua, pasti mati. Sedangkan Tuhan mati berapa hari? 3 hari. Siapa yang pelihara bumi ini? 3 hari. Iya kan? Tuhan kan mati 3 hari. Baik. Terus berarti tidak ada yang memelihara bumi ini dong. Kok bisa Tuhan mati terus nggak ada yang memelihara bumi ini, kita hidup semua. Baik. Nah dari situ kan saya kayak bilang ini udah mulai kurang ajar kayaknya gitu. Udah mulai kurang ajar. Kok bisa bilang kayak gitu? Tapi saya menahan emosi karena dia ini jawabannya logis mungkin. Enggak, bukan. Karena dia ini pertama dia cara menerima tamu itu sopan santun. Masya Allah. Yang pertama dia suruh masuk ke dalam. Terus dia buatin kopi, buatin teh, terus dia kan jualan warung, Bang. Jadi di situ ada roti, ada biskuit, ada makanan ringan semuanya. Terus dia dijamu semuanya sama aku. Masya Allah. Ini makan gini. Masya Allah. Jadi saya kayak tersentuh, orangnya baik kali ini. Saya kayak menghargai banget sama dia kan. Walaupun dia itu tamu yang baru datang di kampung saya, tapi dengan cara dia seperti ini ke saya, akhirnya saya itu menghormati dia. Masya Allah. Meskipun dia buat saya kesal, tapi saya sabar aja tahan karena itu, Bang, akhlaknya itu. Masya Allah. Dalam hati saya ini sedikit kesal sih, tapi saya menyembunyikan rasa kekesalan saya itu dengan senyuman palsu, Bang. Saya senyum aja gitu. Tapi saya dalam hati bilang, ini besok saya harus debat sama dia harus kalah ini. Biar saya masukin dia ke dalam agama Kristen. Masya Allah. Niat saya gitu, Bang. Saya debat sama dia biar dia masuk ke agama Kristen. Oke. Jadi setelah saya pulang sekolah, saya debat lagi sama orang tua saya kan. Tuhan bisa mati nggak sih? Saya sengaja debat sama orang tua saya biar saya dapat jawabannya biar saya sampaikan kepada dia. Jadi saya tanya sama orang tua saya makin bingung, dia nggak paham masa Tuhan mati. Tuhan nggak bisa mati juga. Lah Yesus kok mati? Kenapa mama bilang Tuhan nggak bisa mati? Baik. Kan di sini saya tambah bingung. Mama saya bilang Tuhan nggak bisa mati. Terus Yesus kan sebagai Tuhan yang kita sembah kok mati? Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saya ada YouTube affiliate. Di sana kalian bisa check out pun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Nah, dari situ saya mulai kayak gimana ya, mau cari jawaban di mana ya biar saya bisa debat sama dia. Namun setelah hari berjalan terus, ketika saya pulang sekolah saya ke rumah dia, pokoknya seperti itu, Bang. Dia dijamu saya terus gini-gini. Oh, itu setiap hari apa? Iya, setiap hari. Masya Allah. Setiap hari saya pulang sekolah pokoknya mampir ke rumah dia. Makan, Dia ke sholat dulu kan. Kalau dari
rumah dia itu ke masjidnya jauh bang, harus naik angkut dulu. Tapi waktu itu dia punya motor, dikasih sama masjid juga. Jadi setelah dia pulang sholat, kami debat terus. Kami pernah bang debat dari sore sampai subuh, sampai pagi kami debat aja terus. Masya Allah. Itu kami debat sampai aku ngalah bang, gara-gara debat sama dia. Yang pertama, kami debat soal ketuhanan Yesus, aku udah kalah bang. Oke. Soalnya dari jawaban-jawaban dia itu masuk ke logika. Masuk akal semua. Iya, masuk akal semua, dan saya pun ya menerima. Kemudian masuk lagi ke Alkitab ini, dia mulai membeda Alkitab saya. Baik. Yang pertama kata dia itu, kamu percaya nggak Alkitab itu apakah kitab suci atau kitab yang telah diubah-ubah oleh tangan manusia? Baik. Kata saya, kitab suci lah, masa itu ini tulis tangan manusia sih? Kan selama ini bang, kalau saya ke gereja itu dibacakan ayat-ayat yang tidak, yang itu aja, yang selalu saya dengar itu yang baik-baik saja kan bang. Belum pernah saya dengar ayat yang kayak menyinggung ayat porno atau ayat-ayat yang lebih dalam lagi ya. Iya, pokoknya ayat-ayat porno itu belum pernah saya dengar di telinga saya bang. Kemudian dia udah menulis ayat itu di kertas. Kemudian dia tanya sama saya, kamu percaya nggak Alkitab ini kitab suci, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya? Percaya nggak? Saya percayalah ini kitab suci, masa ada manusia tulis tangan begini? Baik. Ini benar-benar dari Tuhan, kata saya gitu kan. Terus dia bilang, kalau dari Tuhan berarti ayat ini tidak terjadi kesalahan. Yang pertama, harus suci. Yang kedua, tidak ada perselisihan. Yang ketiga, harus Sesuai. bersih dari kesalahan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada ayat-ayat porno. Baik. Kata saya, iyalah. Terus dia bilang, ayo kita taruhan. Saya berani karena selama saya kecil sampai saya umur 20 tahun itu, saya belum pernah Dijelaskan ayat. membaca Alkitab sedalam itu bang. Baik. Cuma sekedar baca-baca aja kan. Terus yang pertama dibukanya itu ayat-ayat porno bang. Ayat-ayat yang kayak menyinggung ayat porno. Yang itu saya lupa ayatnya, tapi katanya gini, buah dadamu seperti gugusan anggur, sepertinya saya ingin membajak buah dadamu. Itu kayak gimana ya? Pokoknya ayat-ayat porno lah bang. Baik. Pertama kali saya baca itu, saya berpikir, oh iya juga sih, tapi nggak apa-apa lah, ini kan kitab suci ya, kita jadi kita nggak boleh bilang ini ayat porno, ini kan dari Tuhan, kayak gitu kan. Jadi saya berpikir, nggak mungkin, biasa aja sih ini kan, walaupun seperti itu, tapi ini kitab suci. Saya masih berpegang teguh bahwa ini kitab suci bang. Terus yang kedua, kata dia itu gini, kalau kitab suci, kalau kamu masih meragukan, kalau kitab suci tidak boleh ada perselisihan di antara ayat ini dan ayat ini. Betul. Oke, saya setuju. Oke. Dikasihnya ayat ini bang. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa terjadi, misalkan nih, terjadi peperangan dan raja ini membunuh 800 orang. Terus mereka menang. Oke. Terus di ayat lain menceritakan kisah ini juga. Tetapi yang terbunuhnya bukan 800 orang lagi. Yang terbunuhnya 3.000 orang. Bang. Oke. Di situ kan udah berbeda, Bang. Terus tapi kisahnya sama, rajanya sama, terus anaknya sama, panglimanya pun sama kan. Baik. Tapi yang di situ yang terbunuhnya satunya 800, yang satunya 3.000. Kok beda sih? Akhirnya saya bilang, lah ini gimana? Tapi bukan cuma satu doang yang ditunjukin sama dia bang, banyak kali. Banyak. Itu sampai saya malas baca, saya sampai udah bosan. Tapi saya bilang, aduh Alkitabku kayak gini. Baik. Saya juga pusing sendiri bang. Akhirnya dari situ, tetapi saya belum berani untuk masuk Islam bang. Saya juga belum berani untuk bilang ke orang tua bahwa Alkitab itu ada ayat porno, ayat ini begini-begini. Karena saya sendiri masih takut bang, masih takut kalau kok bisa sih Alkitab saya kayak gini, kok bisa berselisih, bisa bertentangan, terus ada ini gini-gini. Terus ada ayat lagi yang ditunjukin sama dia, satu, Yesus ditanya hari kiamat, dia tidak tahu. Betul. Ya kan? Itu yang membuat saya itu bilang begini,
lah kok Yesus yang menciptakan hari kiamat, terus dia ditanya hari kiamat, dia tidak tahu, padahal dia yang menciptakan hari kiamat. Baik. Kok masa dia nggak tahu? Apa dia lupa? Nggak mungkin masa Tuhan lupa sih, ya kan? Tuhan yang menciptakan hari kiamat, dia yang menghancurkan segalanya, tetapi dia ditanya kapan hancurnya, dia nggak tahu. Betul. Nah dari sini logika saya mulai kebuka bang, pelan-pelan dong. Bilang ya Tuhan yang sesungguhnya itu dia tidak akan pernah mati, dan dia itu tidak kelihatan, dia punya wajah tapi kita tidak tahu wajahnya itu seperti apa, punya tangan kita tidak tahu tangannya seperti apa. Baik. Dan dari situ saya mulai tanya sama orang tua saya, Mak, kenapa sih Yesus nggak tahu hari kiamat? Kan dia Tuhan, kok dia nggak tahu hari kiamat? Baik. Nah dari situ orang tua saya juga nggak bisa jawab bang, nggak sekolah agama, nggak, pokoknya ikut-ikut aja sama. Betul. Dari nenek-nenek, dari bayi, dari sini ikut-ikut aja kan keturunan kami. Bapak saya juga, saya tanya bapak saya juga nggak tahu, malah emosi bang. Bapak malah saya marah. Oke. saya hampir dipukul gara-gara ini pasti belajar agama Islam sama teman saya. Teman saya kan namanya Arif, terus adiknya Sahir, namanya Sahir. Saya sampai dimarah-marahin, sampai dilarang. Bapak saya kan galak orangnya. Oke. Waktu itu saya masih takut-takut sama bapak saya, kalau buat salah itu dipukul sampai nangis-nangis, sudah dipukul lagi. Jadi bapak saya larang, bilang saya pulang sekolah nggak boleh bermain. Pokoknya di rumah aja, mau tidur, mau makan, mau kerja, mau apa terserah aja. Pokoknya di rumah aja, nggak boleh keluar. Kata bapak saya gitu kan. Terus saya tiap hari kan pulang sekolah di rumah aja. Aduh ini gimana ya kok. Saya pokoknya harus mau debat sama dia biar dia itu masuk Kristen. Pokoknya saya kan niatnya awalnya itu gitu kan, debat sama dia biar dia masuk Kristen bang. Tetapi ini kan bapak saya udah larang saya untuk ini, berteman sama dia. untuk nggak keluar kan. Terus dia datang, waktu dia datang ke rumah saya, Si Iya, si Arif. Arif. Masya Allah. Dia datang ke rumah saya itu bang, dibawainnya beras, terus makanan ini, Baik, Masya Allah. terus kayak tamu bang. Tamu kalau datang itu bawa sesuatu. Kalau tamu datang bawa sesuatu, terus nanya kabar kita, gini sehat atau enggak, gini. Ya kita mau marah gimana pun pasti kita akan terima dia, dan kita pasti akan baik sama dia bang. Itu kuncinya itu. Meskipun kita marah sama dia, kalau dia itu baik sama kita pasti akan luluh hati kita bang. Masya Allah. Orang tua saya dengan melihat dia seperti itu, dia datang bawa beras, bahkan dia punya uang. Masya Allah. Ini buat beli ini. Masya Allah. Orang tua saya bang sampai, oh udah kamu keluar, Main bareng. ya kamu bareng sama dia, kamu main. Masya Allah. Kamu udah nanti pulang sekolah kamu bermain sama dia, kayak gitu orang tua saya kan. Terus udah saya pulang sekolah main sama dia, terus dikasih saya sama dia Al-Quran. Waktu itu Al-Quran terjemahan Indonesia. Pertama kali bang saya baca Al-Quran terjemahan Indonesia, belum pernah saya dengar kata-kata yang seindah ini. Al-Quran sampai saya terdiam, ya Tuhan. Kata-katanya itu sangat menyentuh, dan bahasanya itu sopan, halus. Masya Allah. Terus menyentuh hati, kayak rasanya itu beda bang. Oke. Saya sampai keringat juga baca Al-Quran itu. Apa yang dibaca pada? Sampai saya bilang begini, wah saya pinjam Al-Quran nih ya, saya pinjam buat saya baca-baca aja. Saya kan tertarik, waktu itu saya kan buka pertama itu. Saya baca pertama itu tentang kisah siapa ya? Nabi Isa, terus Nabi Yusuf. Baik. Pokoknya kisah-kisah itu lengkap, dan memang seperti ada sebagiannya mirip-mirip Alkitab, tetapi Alkitab itu dia putus, dia tidak menjelaskan sampai detailnya itu tidak. Kalau Al-Quran itu dari lahir sampai dia meninggal sampai ini pun semuanya lengkap. Dan dari situ saya kan, aduh ini saya pengen sekali bacain Al-Quran. Saya bilang sama dia, boleh saya pinjam Al-Quran ini, saya baca-baca di rumah. Katanya boleh aja, ambil aja nanti.
Karena saya takut ketahuan sama orang tua saya, ada Alkitab di rumah kan bang. Itu kulitnya itu Alkitab. Saya ambil Alkitabnya, jadi saya rubah. Oke, sampulnya dirubah. Iya, sampul sampulnya. Al-Quran. Oke. Jadi sampulnya itu saya ambil, terus Al-Quran ini saya taruh di sampul Alkitab itu. Allah, Masya Jadi saya kalau baca kan gini kan, jadi orang tua lihat kulitnya Alkitab. Jadi mereka lihat, oh apa, dia lagi baca Alkitab. Wih, tumben rajin baca Alkitab dia. Baik, Masya Allah. Saya diam-diam aja kan. Pokoknya setiap hari gitu. Saya kalau pulang habis makan, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba baca Al-Quran aja, baca begini. Akhirnya, saya sampai nemu, sampai saya baca kisah Yusuf bang, aduh nangis aku bang. Masya Allah, Masya Allah. Nangis sampai, aku nggak tahan gimana ya. Sampai aku bilang begini ya, memang agama Islam itu agama yang benar ya. Agama, saya kan belum tahu Tuhan mereka itu siapa. Terus di dalam Alkitab itu tulisannya Allah. Kok sama-sama Alkitab tulisannya Allah juga. Terus saya tanya sama dia, Tuhan kalian itu yang biasa kamu panggil Allah itu siapa? Terus kata dia, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Baik. Dia yang menciptakan tubuh ini, dia yang menciptakan manusia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia lah yang menciptakan. Dia tidak pernah mati, dan dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, dan dia tidak pernah capek. Kan di Alkitab itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dia beristirahat kan. Setelah 7 hari itu dia beristirahat. Di Alkitab Allah itu beristirahat. Kalau di Al-Quran, Tuhan tidak mengantuk, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak beristirahat, Tuhan tidak pernah capek. Nah, seperti itu. Loh, istimewa kali Tuhan di agama Islam ini tidak pernah capek. Pokoknya kayak hebat lah, lebih hebat. Masya Allah. Ternyata sama juga ya sama Allah di Kristen ini. Tetapi cuman penyebutannya yang beda. Saya bilang, oh ternyata sama juga, cuman beda penyebutan aja. Terus saya dalam hati bilang, wah ini udah terbukti ya memang agama Islam ini benar. Itu dalam hati saya kayak gini bang. Terus saya debat lagi sama orang tua saya kan. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan sama dia, ya sama Sair ini, biar orang tua saya itu ngebantah saya gitu. ngajakin masuk Islam dulu. Enggak. Oh gitu. Saya pengennya orang tua itu mereka terbuka juga seperti saya, apa yang saya rasakan. Oke. Biar nanti mereka ini hatinya terbuka, terus mereka masuk Islam, baru saya masuk Islam. Karena saya malu bang, kalau misalkan saya masuk Islam duluan, terus ketahuan sama keluarga, sama teman-teman, pasti yang pertama saya malu, yang kedua saya diusir, pasti. Ketiga dipukul, terus saya nggak tahu mau ngapain lagi bang. Sekolah saya putus. Saya kan pikir masa depan juga bang, wah ini saya kan masih sekolah. Terus setiap hari seperti itu bang, saya mau masuk Islam tapi ragu gitu. Saya ditambah lagi, saya pulang sekolah itu ke rumah dia. Terus dia kan punya HP Android. Saya kan sama sekali nggak punya HP bang. Itu HP saya itu, HP jadul, HP Nokia bang, buat telepon doang, nggak bisa internetan. Punya dia HP internetan. Jadi diputarnya film-film Islamik. Baik, Masya Allah. Yang pertama kali saya nonton itu film Islamik itu Nabi Sulaiman bang. Masya Allah. Yang dia punya kekayaan melimpah. Terus ada Ratu Balkis yang mau, ya Ratu Balkis. Oke. Terus Nabi Sulaiman ini bisa menundukkan jin. Betul. Dia bisa memerintahkan hewan, semua hewan dia bisa berbicara juga. Pokoknya istimewa lah. Pokoknya saya nonton kisah Nabi Sulaiman, aduh, tertarik juga bang. Saya kayak, aduh mau nangis-nangis gimana ya. Jadi saya bilang, aduh ini, pokoknya Islam agama yang benar lah. Masya Allah. Mulai dari situ saya punya tekad bang. Saya punya tekad. Saya debat dulu sama orang tua saya. Mereka harus masuk Islam duluan. Kalau orang tua saya udah masuk Islam berarti udah kuat bang. Saya masuk Islam, gak ada yang bisa mau usir saya, gak ada. Sekolah saya nggak putus, terus saya nggak bakalan malu. Orang tua saya aja udah masuk Islam, ngapain malu kan? Tapi begitu saya debat sama orang tua saya, kamu mulai kurang ajar ya sama orang tua. kamu mulai kurang ajar sama orang tua. Lama-lama nanti kamu masuk Islam, saya lihat-lihat ini. Kalau kamu masuk Islam,
kau lihat aja nanti. Hmm. Bapak gantung, baru bapak pukul, nanti kamu putus sekolah terus kamu ini. Pokoknya saya diancam lah kalau saya diancam kalau masuk Islam, Bang. Seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.